Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Istana Misteri. Untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini yaitu sebuah kisah yang berjudul Makan di Warung Soto Gaib di Pantai Selatan Malang. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Malam itu, Mas Bang sedang duduk di warung kopi kecil di ujung kampung, menyerap secangkir kopi hangat saat seorang pria bernama Arifin tiba-tiba datang menghampirinya. Mas Bang kenal betul dengan Arifin, seorang kreator traveling yang sering mengunjungi tempat-tempat eksotis dan penuh misteri. Namun, kali ini Arifin terlihat berbeda. Ada sesuatu yang membuat Mas Bang penasaran. Mas Bang, gue mau cerita nih. Pengalaman horor yang gue alami kemarin, ini beda banget. Gue yakin ini bakal viral, ujar Arifin sambil meneguk kopi kenangan yang baru saja disajikan oleh Mas Bang. Oh begitu, cerita dong, gue penasaran nih, jawab Mas Bang dengan penuh minat. Jadi begini Bang, kemarin gue pulang kampung, tapi bukan sama keluarga, gue pulang bareng 15 kuntil anak dan 15 pocong. Mas Bang terkekeh, lu ngaco aja Arifin, mana ada orang yang pulang kampung bareng begituan. Arifin hanya tersenyum kecil dan melanjutkan ceritanya. Gue tahu kedengeran aneh Bang, tapi ini beneran terjadi. Gue gak naik mobil atau kereta buat pulang, gue naik elang terbang. Elang terbang? Lu serius Vin? Tanya Mas Bang, meski raut wajahnya kini mulai serius. Arifin mengangguk. Iya Bang, gue gak tahu gimana ceritanya. Tiba-tiba gue udah ada di atas langit, terbang bareng mereka. Lu bayangin, negara lain udah pergi ke bulan, gue malah naik elang terbang ke kampung. Mas Bang hanya bisa menggelengkan kepala. Ya udah Vin, daripada gue makin bingung, mending kita mulai ceritanya dari awal. Arifin pun memulai kisahnya dari perjalanan ke eksplor ke pantai di Malang Selatan bersama 8 temannya. Mereka berangkat pagi hari dengan perasaan riang gembira, tanpa menyangka apa yang akan mereka alami nanti. Setelah beberapa jam perjalanan, mereka akhirnya tiba di pantai yang masih tersembunyi dan belum banyak dikenal orang. Pantai itu begitu indah, airnya biru dan dikelilingi bukit-bukit yang menjulang tinggi. Namun untuk sampai ke pantai, mereka harus melewati sebuah muara besar. Arifin dan teman-temannya berdiskusi, apakah mereka harus menyeberangi muara tersebut atau mencari jalan lain. Setelah yakin bahwa muara itu cukup dangkal, mereka memutuskan untuk menyeberang. Namun, saat mereka tengah menyeberang, tiba-tiba suasana berubah mencekam. Angin bertiup kencang, awan gelap menggulung di langit, dan suara tawa misterius terdengar di telinga mereka. Bang, saat itu gue mulai merasa ada yang aneh gak beres, lanjut Arifin dengan nada serius. Dan ternyata benar saja, setelah berhasil menyeberangi muara, kami gak lagi melihat pantai yang sama. Pantai yang tadinya indah berubah jadi suram dan penuh dengan kalang kabut. Mereka terus berjalan dengan hati-hati, berharap bisa menemukan jalan keluar. Namun,
Semakin mereka melangkah, semakin jauh rasanya dari dunia nyata. Hingga akhirnya mereka menemukan sebuah warung kecil di tengah hutan. "Warung gaib, Bang," ucap Arifin sambil menelan ludah. Pemiliknya, Bos Sri, terlihat sangat ramah, tapi ada sesuatu yang aneh dari dirinya. Dia mempersilahkan kami duduk dan menyuguhkan makanan. Tapi saat kami hendak makan, gue melihat bayangan Bok Sri itu di kaca warung itu. Dan bayangan itu ternyata bukan manusia, Bang. Arifin dan teman-temannya langsung merasa ada yang salah. Mereka berusaha pergi, namun langkah mereka terasa berat. Warung itu seakan menahan mereka dengan kekuatan tak terlihat. Hingga akhirnya salah satu temannya berteriak dan menunjuk sebuah nisan tua yang ada di belakang warung. Tertulis nama Sri di nisan itu, dan di bawahnya ada tanggal kematian. Sejak itu kami tahu kalau kami berada di tempat yang bukan seharusnya. Kami berusaha keluar secepat mungkin, dan saat kami berhasil, gue terbangun di langit bersama 15 kuntilanak dan 15 pocong yang mengantar gue pulang. Mas Bang terdiam mendengar cerita itu. Meski terdengar mustahil, ada sesuatu dalam nada bicara Arifin yang membuatnya merasa bahwa cerita ini bukan sekedar isapan jempol. Mungkin ada kebenaran di balik misteri perjalanan Arifin tersebut. Kopi di cangkir Mas Bang sudah dingin, tapi suasana di sekitarnya justru semakin panas. "Vin, kalau beneran kayak gitu, berarti lu udah masuk ke dunia lain, dunia yang gak seharusnya kita sentuh." Arifin hanya bisa mengangguk, menyadari bahwa perjalanan pulang kampungnya kali ini bukanlah perjalanan biasa. Sebuah perjalanan yang mungkin akan selalu menghantui ingatannya. Setelah menyantap soto dan minuman di gubuk nenek misterius itu, saya memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Malam sudah semakin larut dan suasana di sekitar pantai itu menjadi lebih gelap dan sunyi. Saya bersembilan mulai merasakan hawa yang tidak biasa. Jalan yang saya lalui begitu gelap tanpa penerangan sama sekali. Hanya berbekal cahaya dari ponsel dan beberapa senter yang saya bawa. Setiap langkah terasa berat, seolah ada sesuatu yang menahan. Di antara saya, beberapa mulai berbisik, mengingatkan pesan nenek tadi. "Kalau nyasar jangan sampai noleh ke belakang." Pesan itu terngiang-ngiang membuat suasana semakin mencekam. Saat itu, salah satu dari saya merasakan ada yang aneh di sekitar. Suara gemuruh mulai terdengar dari kejauhan. Suara ombak besar yang mendekat. Suara itu semakin keras, seolah-olah ombak besar itu siap menelan apapun yang ada di jalurnya. Saya mulai berjalan lebih cepat, mencoba untuk keluar dari area tersebut secepat mungkin. Namun, setiap kali saya merasa sudah dekat dengan jalan keluar, saya malah kembali ke titik yang sama, seolah berjalan dalam lingkaran. Di tengah kepanikan itu, salah satu dari saya tiba-tiba merasa ada sesuatu yang mengikuti dari belakang. Rasa dingin menjalar di punggung, dan seketika ada dorongan untuk melihat ke belakang. Tetapi ingatan tentang pesan nenek tadi membuat saya menahan diri. Tiba-tiba sosok nenek tersebut muncul di hadapan saya. Dia berdiri di tengah jalan dengan tatapan tajam yang membuat saya membeku di tempat. Nenek itu tidak mengatakan apa-apa, hanya mengarahkan tangan ke arah yang berlawanan dari mana saya datang. Dengan ragu, saya mengikuti arahannya. Setelah beberapa menit perjalanan, suasana perlahan berubah. Cahaya dari desa mulai terlihat di kejauhan.
dan suara ombak besar pun perlahan menghilang. Saya akhirnya berhasil keluar dari hutan dan kembali ke desa. Ketika sampai di pasar ikan, saya terdiam sejenak, mencoba mencerna apa yang baru saja terjadi. Apa yang sebenarnya saya alami? Apakah benar ada sosok nenek misterius? Semua masih terasa seperti mimpi yang tak nyata. Tetapi satu hal yang pasti, saya tidak akan pernah melupakan malam itu. Malam yang penuh misteri dan keanehan di pantai yang sepi itu. Setelah membeli ikan dan cumi di TPI, saya melanjutkan perjalanan dengan mobil, melewati jalanan yang masih licin akibat hujan. Suasana malam semakin gelap dan menambah ketegangan di dalam mobil. Sambil berkendara, saya bercanda dan berbicara untuk mengurangi rasa tegang. Saya bertanya kepada ibu di TPI tentang arah menuju pantai selatan dan kota Malang. Ibu tersebut memberikan petunjuk yang jelas, mengarahkan saya untuk mengikuti jalan menuju desa, lalu belok kanan ke utara dan mengikuti petunjuk menuju Gondang Legi. Sebelum melanjutkan perjalanan, saya memutuskan untuk membeli foam agar ikan dan cumi tidak bau amis saat sampai di kota. Dengan segala persiapan sudah dilakukan, saya melanjutkan perjalanan. Namun perjalanan kali ini tidak berjalan mulus. Jalanan yang licin membuat mobil selip beberapa kali. Saya harus berhenti beberapa kali untuk mendorong mobil agar tetap bisa melaju. Ketegangan meningkat seiring dengan cuaca yang semakin buruk. Setelah melewati beberapa rintangan, akhirnya saya berhasil kembali ke jalan utama dan melanjutkan perjalanan ke arah pantai selatan. Lampu jalan mulai tampak lebih terang, menandakan bahwa saya semakin dekat dengan tujuan. Sementara itu, di dalam mobil, saya berusaha menjaga semangat dan berbicara tentang pengalaman di pantai dan nenek misterius yang ditemui. Saya juga berdiskusi tentang betapa menakjubkan pantai tersebut dan berapa banyak yang bisa saya lakukan jika pantai itu dikelola dengan baik. Akhirnya, setelah beberapa jam perjalanan yang melelahkan, saya tiba di tujuan. Dengan rasa lega, saya berhenti di tempat yang telah ditentukan dan mulai mempersiapkan segala sesuatunya untuk melanjutkan perjalanan ke Malang Kota di esok hari. Setelah memeriksa barang-barang dan memastikan semuanya aman, saya memutuskan untuk beristirahat sejenak. Suasana malam yang tenang di tempat itu memberikan ketenangan setelah perjalanan yang penuh tantangan. Saya pun merasa siap untuk melanjutkan petualangan selanjutnya dengan penuh semangat. Setelah membeli foam dan menyiapkan segala sesuatunya, saya melanjutkan perjalanan menuju pantai yang telah direncanakan. Namun perjalanan kali ini ternyata tidak seperti yang diharapkan. Saat melewati hutan, saya tiba-tiba melihat sekelompok orang, seorang bapak, ibu, dan seorang anak yang tampak sedang berjalan di tengah hutan. Saya berhenti dan mencoba bertanya arah ke Malang Kota kepada mereka. Namun jawaban mereka membuat saya terkejut dan merasa tidak nyaman. Mereka tidak berkata apa-apa dan hanya menggerakkan tangan dan kepala mereka dengan cara yang aneh. Yang lebih menakutkan, wajah mereka tampak rata tanpa hidung, mata, atau mulut. Saya segera merasa terancam dan memutuskan untuk meninggalkan tempat itu secepat mungkin. Saya kembali ke mobil dan melanjutkan perjalanan dengan cepat, merasa tertekan oleh kejadian aneh yang baru saja terjadi. Sementara itu, jalannya menjadi semakin sulit dengan medan yang rusak dan gelap tanpa penerangan. Anak-anak mulai khawatir karena tidak ada sinyal untuk menghubungi siapapun, dan mereka bertanya-tanya tentang teman-teman yang mungkin bisa membantu. Dalam ketegangan dan kebingungan, saya memutuskan untuk mengikuti petunjuk ibu di TPI dan memilih jalur yang menurutnya lebih aman.
Setelah beberapa waktu berkendara di medan yang buruk, akhirnya saya menemukan sebuah pasar malam di tengah jalan. Pasar malam tersebut memberikan sedikit rasa lega di tengah situasi yang menegangkan. Saya berhenti sejenak untuk beristirahat dan menenangkan diri. Suasana pasar malam yang cerah dan ramai membuat saya merasa sedikit lebih nyaman setelah pengalaman yang menakutkan sebelumnya. Setelah beristirahat, saya melanjutkan perjalanan, berharap untuk segera keluar dari area hutan dan kembali ke jalan yang lebih aman. Dengan semangat baru dan tekad untuk mengatasi rintangan yang ada di depan, saya melanjutkan perjalanan menuju Malang Kota dengan harapan bahwa petualangan ini segera berakhir dengan baik. Saat saya berhenti di pasar malam di tengah hutan, suasana tampak aneh dan mengesankan. Ada berbagai pertunjukan seperti kuda lumping, bantengan, dan tong edan yang seolah-olah menyajikan hiburan di tengah kehampaan hutan. Anak-anak tampak terpesona melihat pertunjukan ini, terutama dengan tong edan yang menunjukkan atraksi sepeda motor terbang. Namun, suasana tersebut mulai berubah ketika saya merasakan bau busuk yang semakin menyengat dari dalam mobil. Saya memeriksa ikan dan barang-barang di dalam mobil, tetapi tidak menemukan penyebab bau tersebut. Anak-anak juga merasa tidak nyaman dengan bau busuk yang semakin tajam, dan saya mencoba mengecek sekitar, tetapi tidak menemukan sumbernya. Setelah beberapa waktu, bau busuk itu semakin mengganggu, dan saya berusaha mencari tahu dari mana asalnya. Meskipun ada keinginan untuk bergabung dengan permainan judi rokok yang ada di pasar malam, uang saya sudah habis, jadi saya memutuskan untuk tetap di mobil. Ketika kembali di mobil, bau busuk semakin kuat dan semakin membuat saya tidak nyaman. Salah satu teman saya tampak menggigil dan merasa kedinginan meskipun cuaca tidak dingin. Keadaan ini membuat saya semakin khawatir dan merasakan ketidakberesan yang semakin jelas. Dalam suasana mencekam ini, saya bercanda bahwa bau busuk tersebut mungkin berasal dari jerangkong tengkorak, sebuah istilah yang sering digunakan dalam cerita-cerita mistis di Jawa. Canda tersebut tampaknya tidak membantu mengurangi ketegangan yang dirasakan. Akhirnya, saya memutuskan untuk kembali ke mobil dan melanjutkan perjalanan dengan hati-hati, berharap bisa segera keluar dari area hutan dan kembali ke jalan yang lebih aman. Dengan harapan agar situasi ini segera berakhir, saya melanjutkan perjalanan sambil tetap waspada terhadap kemungkinan-kemungkinan aneh yang mungkin terjadi di sepanjang jalan. Kondisi di pasar malam yang sebelumnya tampak aneh semakin memburuk. Ketika saya mencoba membangunkan Amin dan anak-anak, saya menyadari bahwa Amin tampaknya mengalami diare dan merasa sangat kedinginan. Ini membuat saya semakin panik karena situasi semakin tidak terkendali. Sambil panik, saya membangunkan Amin dan anak-anak, berusaha mengatasi keadaan yang semakin memburuk. Amin yang sedang sakit dan anak-anak yang tampak kebingungan membuat saya semakin cemas. Saya mencoba menjelaskan bahwa pasar malam itu terlihat aneh dengan semua orang yang memiliki wajah rata. Namun Amin dan anak-anak tampaknya tidak memahami apa yang terjadi. Di pasar malam, semua orang yang hadir tampaknya memiliki wajah rata, tanpa fitur-fitur wajah yang biasa, seperti hidung, mata, atau mulut. Semua pandangan tertuju pada mobil saya, menambah rasa ketegangan. Tong edan yang terbang sangat lama, tampak tidak berfungsi dengan normal, seolah-olah menunjukkan sesuatu yang tidak wajar. Kegelisahan saya meningkat
ketika saya menyadari bahwa seluruh pasar malam seolah-olah menatap saya dengan wajah rata yang tidak memiliki ekspresi. Rasa takut dan cemas mendorong saya untuk segera meninggalkan tempat tersebut. Saya mulai mengemudikan mobil dengan cepat, berusaha menjauh dari pasar malam yang semakin mengganggu. Amin yang sedang dalam kondisi lemah mencoba menenangkan saya, tetapi suasana semakin menegangkan. Saya terus mengemudikan mobil dengan cepat sambil berdoa agar bisa segera keluar dari situasi yang mencekam ini. Ketika saya melihat ke belakang, pasar malam dan wajah-wajah rata itu semakin menjauh. Setelah beberapa waktu berlalu, saya akhirnya merasa sedikit lebih tenang ketika pasar malam tersebut mulai terlihat semakin jauh dari belakang. Saya meminta maaf kepada Amin dan anak-anak atas keadaan yang kacau dan berjanji akan mencari jalan keluar dari situasi secepat mungkin. Sambil menangis dan merasa lega karena bisa menjauh dari tempat yang menakutkan itu, saya berusaha untuk fokus pada perjalanan pulang dengan harapan agar bisa segera keluar dari hutan dan kembali ke tempat yang lebih aman. Ketegangan terus melanda saat saya berusaha mencari jalan keluar dari hutan misterius. Di tengah perjalanan, saya melihat pohon beringin dan seorang kakek bersurban di tepi jalan. Dengan harapan mendapatkan petunjuk yang jelas, saya turun dari mobil dan bertanya arah menuju Malang. Kakek tersebut memberi arah lurus, tetapi memperingatkan bahwa jalan tersebut buntu dan menyarankan untuk belok kiri. Namun, ingatan tentang pesan Mbok Sri yang melarang putar balik membuat saya ragu. Saya kembali ke mobil dan menjelaskan kepada anak-anak bahwa saya harus mengikuti saran kakek. Ketika melanjutkan perjalanan, saya menemukan bahwa jalan yang diarahkan sedang dalam perbaikan, sehingga tidak bisa dilalui. Saat memutuskan untuk memutar balik, saya melihat tanda menuju Siti Arjo dan mengikuti arah tersebut. Di sepanjang jalan, saya mengikuti sebuah sepeda motor yang pengendaraannya seorang laki-laki dan perempuan di belakangnya. Tampak mirip dengan Mbok Sri. Pakaian mereka juga serupa. Rasa panik membuat saya terus mengikuti sepeda motor tersebut, berharap mereka bisa menunjukkan jalan keluar. Namun meski sudah mengikuti sepeda motor tersebut dalam waktu yang lama, jalan tampaknya tidak kunjung berakhir. Perasaan cemas semakin meningkat, apalagi ketika sepeda motor yang saya ikuti tiba-tiba menghilang di sebuah perempatan. Tidak ada tanda-tanda keberadaan sepeda motor tersebut, dan jalan-jalan di sekitar tampak sama sekali tidak familiar. Tegalan dan hutan dengan pohon pisang di sekitar. Ketidakpastian memaksa saya untuk terus melaju. Akhirnya, saya menemukan tanda arah menuju sumber mancing. Meskipun jalannya terasa jauh dan melelahkan, saya merasa lega karena tampaknya ada petunjuk yang dapat diikuti. Dengan semangat yang tersisa, saya melanjutkan perjalanan, berharap bisa segera keluar dari hutan dan kembali ke jalan yang lebih familiar. Ketegangan dan kecemasan membuat perjalanan ini terasa lebih lama. Tetapi tekad untuk melindungi anak-anak dan menemukan jalan keluar memberi saya kekuatan untuk terus melaju. Perjalanan saya terus berlanjut dan akhirnya jalan yang saya lewati menjadi lebih mulus dan enak. Saya tiba di perkampungan yang menunjukkan arah ke kota Malang. Di tengah perjalanan, saya menemukan seorang penjual durian di tengah hutan. Meskipun uang saya hampir habis, saya memutuskan untuk membeli durian untuk oleh-oleh, berhutang pada adik saya untuk menutupi biaya tersebut. Penjual durian menawarkan harga yang sangat murah,
dan saya membeli satu sak durian dengan total harga Rp200.000. Setelah membeli durian, saya melanjutkan perjalanan dengan rasa lega. Teman saya mencoba menenangkan saya mengenai kejadian yang menakutkan sebelumnya, dan saya mulai merasa lebih tenang. Saya melalui beberapa perkampungan dan akhirnya sampai di rumah. Saat memeriksa dompet, saya menemukan bahwa uang saya tetap utuh, seolah-olah tidak ada pengurangan sama sekali. Hal ini membuat saya bingung dan curiga, tetapi anak-anak saya menyarankan untuk tidak terlalu dipikirkan. Keesokan harinya, saya mengunggah foto perjalanan dan kunjungan ke pantai Malang Selatan. Teman saya, Pak Waris yang tinggal di pantai selatan, menghubungi saya dan bertanya mengapa saya tidak mampir. Saya menjelaskan bahwa saya tidak ingin merepotkan beliau dan sudah membeli makanan di pantai tersebut. Namun, Pak Waris kaget karena menurutnya tidak ada penjual makanan di pantai Malang Selatan. Dia bahkan menyebutnya bahwa tidak ada kuburan atau penjual durian di sana. Setelah saya menunjukkan foto yang saya ambil, Pak Waris semakin terkejut karena video tersebut menunjukkan lokasi yang tidak dikenalinya, termasuk kuburan dan penjual durian yang tidak seharusnya ada di sana. Perasaan kaget dan bingung semakin mendalam ketika saya mencoba menghubungi Pak Waris dan menginformasi detail lokasi. Foto dan video yang saya ambil mulai menghilang dari ponsel saya, meninggalkan hanya beberapa foto yang tersisa. Video dan gambar yang menunjukkan gubuk di dekat kuburan juga tidak ada lagi. Teman saya yang berada di lokasi tersebut menginformasi bahwa gubuk dan lokasi yang saya kunjungi memang ada di dekat kuburan. Kini saya dan anak-anak saya harus menghadapi kenyataan bahwa apa yang saya alami tampaknya jauh dari kenyataan yang biasa. Perasaan tidak percaya dan ketidakpastian mulai menghantui saya, dan saya merasa perlu mencari tahu lebih lanjut tentang kejadian misterius ini. Setelah kejadian di pantai Malang Selatan dan penemuan yang mengejutkan, saya mulai merasa semakin curiga tentang apa yang sebenarnya terjadi. Video dan foto yang saya ambil mengungkapkan sesuatu yang tidak sesuai dengan penjelasan awal saya. Pak Waris, yang merupakan penduduk lokal dan mengetahui banyak tentang daerah tersebut, memberi penjelasan yang mengungkapkan sisi misterius dan menakutkan dari pantai tersebut. Pak Waris menjelaskan bahwa pantai tersebut sebenarnya memiliki sejarah kelam. Banyak kejadian tragis terjadi di sana, termasuk kematian pemancing dan orang-orang yang meninggal karena kecelakaan. Beliau juga memberitahukan bahwa di sekitar pantai tersebut ada tambang pasir ilegal yang tidak boleh dipublikasikan. Sebenarnya, pantai tersebut dikenal angker dan banyak benda bersejarah yang ditemukan di sana. Lebih mengejutkan lagi, Pak Waris mengungkapkan bahwa kuburan yang saya temui di dekat gubuk adalah kuburan Mbok Sri, seorang sinden cantik dari Kabupaten Malang. Kuburan tersebut ternyata memiliki kekuatan mistis, dan makanan yang saya beli dari penjual durian mungkin bukan makanan dari manusia biasa, melainkan makanan dari makhluk gaib. Hal ini menjelaskan mengapa makanan tersebut terasa aneh dan mengapa uang saya tidak berkurang. Pak Waris juga menjelaskan bahwa pasar yang saya lihat sebenarnya adalah kuburan besar, bukan pasar malam seperti yang saya kira. Hal ini menambah rasa kaget dan ketidakpastian saya mengenai apa yang telah saya alami. Kehadiran makhluk gaib dan fakta bahwa saya tidak menyadari keberadaan mereka sebelumnya membuat saya dan anak-anak merasa ketakutan. Saya mulai merasa bahwa perjalanan ini penuh dengan misteri yang belum sepenuhnya terpecahkan.
Anak-anak saya juga merasa takut dan enggan untuk tinggal di rumah setelah mendengar cerita ini. Kondisi ini membuat saya merasa perlu untuk lebih berhati-hati dan mencari cara untuk mengatasi pengalaman mistis yang baru saja saya alami. Saya merasa bahwa mungkin ada lebih banyak hal yang harus dipelajari tentang pantai dan kuburan tersebut, serta bagaimana menghindari hal-hal gaib di masa depan. Cerita saya semakin menegangkan. Pak Waris menjelaskan bahwa kuburan yang saya temui adalah kuburan Mbok Sri, seorang sinden cantik di zaman penjajahan Jepang. Mbok Sri dikisahkan dibunuh oleh tentara Jepang yang tergila-gila padanya dan kemudian dimakamkan di kuburan besar yang saya lihat. Pak Waris menjelaskan bahwa kuburan ini yang dikenal sebagai Tanda, berarti penari sinden yang sangat terkenal dan cantik di zaman dahulu. Cerita tentang Mbok Sri ini mengungkapkan sejarah kelam dan mistis yang berkaitan dengan pantai Malang Selatan. Beliau juga memperingatkan bahwa pantai tersebut sering mengalami kejadian tragis, termasuk kematian pemancing dan orang-orang yang hanyut karena ombak besar. Pak Waris memberi pesan agar saya berhati-hati jika berniat mengunjungi pantai lagi, terutama karena ada risiko ombak besar dan potensi bahaya gaib di sekitar kuburan. Dia menyarankan untuk mengirim doa Fatihah dari jauh sebagai bentuk pengorbanan, mengingat bahwa pantai tersebut sangat angker dan belum banyak dijamah orang. Saat saya mendatangi pantai untuk memverifikasi informasi, saya benar-benar menemukan kuburan yang dimaksud. Saya juga melihat gubuk-gubuk terbengkalai dan makam besar yang menggambarkan bahwa tempat tersebut memang memiliki sejarah yang misterius. Merasa tidak aman untuk mendekat lebih jauh karena ombak besar, saya hanya bisa mengirimkan doa dari jarak jauh. Momen yang paling mengganggu adalah saat saya menyadari bahwa makanan yang saya makan di warung mungkin bukan makanan dari manusia biasa. Meskipun rasa enak dan biasa, pengalaman tersebut membuat saya meragukan keberadaan makhluk gaib di sekitar saya. Rasa merinding dan ketakutan yang saya alami saat berada di tempat semakin menguatkan keyakinan saya bahwa hal-hal gaib benar-benar ada. Akhirnya, saya mulai bertanya-tanya tentang keberadaan Mbok Sri dan sosok-sosok lain yang mungkin terhubung dengan tempat tersebut. Saya juga penasaran dengan nasib orang-orang yang pernah mengalami kejadian serupa dan bagaimana mereka menghadapi pengalaman mistis ini. Baik teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya. Tetap di channel Istana Misteri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.